That is a fine beast. A bit thin, but she has a steady gaze. She is for sale. For gold or silver? I have no coin. I have these. Plan in the valley. For a cow, you offer garden seeds? These are not for a garden. These are for the sky. You traded our life for a handful of dirt? He said they were magic. Just a little further. I smell a little visitor. Incredible. Welcome to my kitchen. I am hungry, great lady. And my family's you. He will have you for breakfast. Fee fo fum. I'm sure this is a magic bean. Go on, Leo. Will it grow? It looks just like a normal bean to me. You just have to believe in it. What on earth is happening? Wow, look at that thing go! It's massive. Wow, it's even more beautiful than I imagined. Look at that! A real golden castle! And those magical gardens are incredible. Halo Sobat Poinstar, apa kabar nih? Kalian udah lihat video tadi kan? Dan aku tahu banget, udah lumayan lama ini channel nggak upload video ya. Tapi terima kasih banget buat teman-teman yang udah nungguin, yang udah excited, dan udah terus-terusan request untuk dibuatin konten-konten tentang AI. Dan atas itu juga aku mau say sorry, tapi kali ini aku kembali dengan salah satu topik yang mungkin belum banyak orang tahu dan dibahas juga nih. Setelah aku riset dan explore banyak tools AI untuk pembuatan konten video, akhirnya aku nemuin salah satu tools yang memang udah biasa kita pakai di tutorial-tutorial sebelumnya. Tapi ada satu fitur tersembunyi nih teman-teman. Nah, fitur tersembunyi itu powerful banget, dan yang terpenting ini gratis teman-teman. Bukan Poinstar namanya kalau nggak bagi-bagi tutorial yang gratis. Benar kan? Jadi jangan lupa like, share, dan juga komen di video ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, aku mau say thank you banget buat teman-teman yang udah ngeramein konten-konten di video aku sebelumnya, karena ada satu konten yang viewsnya tuh lumayan tinggi banget dan hampir 41.000 viewers ya. Bener nggak teman-teman? Coba cek videonya di sini deh. Dan karena konten itu juga channel Poinstar Indonesia itu jadi rame banget. Itu sebenarnya yang bikin aku semangat untuk bikin konten terus. Kita juga sebentar lagi mau menyentuh 5.000 subscriber nih teman-teman. Jadi aku terima kasih banget ya buat teman-teman semuanya atas supportnya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tutorial dengan menggunakan Google Flow lagi nih teman-teman. Ya karena apalagi selain gratis dan juga unlimited gitu ya. Dan sudah ada model terbaru yaitu Google Omni. Google Omni ini menawarkan hasil-hasil yang lebih sinematik dan realistis. Terlebih lagi untuk produk affiliate begitu, dan atau kalau misalkan teman-teman ingin mereview produk tapi menggunakan video AI. Nah, aku udah buatin videonya, tinggal dicek aja di sini. Nah, fitur yang akan kita bahas di tutorial kali ini adalah Google Flow yang digabung dengan Storyboard Studio. Mulai dari brainstorming ide, terus juga generate script, dan juga bikin aset atau character sheet begitu ya. Itu cuma pakai Google Flow aja. Keren banget ya Google Flow sekarang. Kita langsung aja ke Google Flow. Kita ke new project ya teman-teman. Nah, tampilannya sudah seperti ini, sudah sangat familiar ya buat teman-teman yang udah sering pakai Google Flow. Tapi di kanan, nah di sebelah kanan ini, kalian klik tools. Nah, ini banyak banget tools-tools yang sangat berguna buat menunjang produktivitas konten video kalian. Nah, di mana untuk navigasi ke Storyboard Studio ini ada di bagian prompting, dan ini dia Storyboard Studionya. Diklik aja langsung. Nah, welcome to Storyboard Studio. Ini tinggal kita get started aja. Nah, halamannya seperti ini ya. Ini bisa kita ganti nama, misalkan tutorial terbaru. Oke. Nah, ini ada script dan juga aset, dan juga yang terakhir ada storyboard. Dimana caranya untuk bikin script yang bagus cuman dari satu penggalan cerita aja. Tools ini sangat ngebantu banget buat bikin
script yang full dari awal sampai akhir cerita. Kita akan tunjukkan caranya. Aku ada cerita tentang Jack and the Beanstalk. Setelah kita copy, kita paste aja di kolom yang bawah ini ya teman-teman. Describe the story, edit scene, dan juga update dialog. Kita paste aja penggalan ceritanya, langsung kita enter. Nah, dia akan writing script sendiri. Kita akan tunggu. Wah, ini kebukti banget kan kalau misalkan dari satu penggalan cerita aja atau dari beberapa paragraf aja bisa jadi cerita selengkap ini. Oke, menurut aku ini udah cukup oke ya. Tinggal kita adjust lagi kalau misalkan ada yang kurang gitu ya. Seperti namanya gitu. Atau penggalan-penggalan cerita lain kalau misalkan teman-teman merasa kurang cocok, teman-teman bisa ubah sendiri aja. Nah, di sebelah kanan bisa teman-teman lihat ya. Sebelah kanan atas ini ada pilihan untuk character sheet-nya. Jadi ada 3D animation, ada charcoal, ada clay motion, ada concept sketch, dan juga realistic. Nah, tapi kita akan coba pilih 3D animation. Kita klik aja, dan juga kita akan langsung klik ke tab berikutnya, yaitu asset. Nah, aku udah sempet generate ya teman-teman. Ini ada karakter, ada location, dan juga ada props. Nah, karakternya ini tadi sudah sempat aku generate ya teman-teman. Fungsi dari autofill karakter ini, jadi kalian nggak perlu input satu persatu untuk bikin prompt gitu ya, untuk bikin karakter atau location. Nah, di Storyboard Studio ini udah otomatis sebenarnya. Jadi mulai dari script, lalu pindah ke aset. Nah, ini semua udah ke generate sendiri gitu. Nanti kalian tinggal coba sendiri aja ya gitu. Nah, karena karakternya ini sudah aku generate, tinggal kita generate location dan juga propertinya. Langsung aja kita autofill. Nah, kita akan coba generate satu persatu dulu ya teman-teman, supaya Google Flow-nya ini nggak stres. Nah, oke, kita udah balik lagi nih teman-teman. Kita akan coba review satu persatu karakter, location, dan juga properti. Karena ini udah auto gitu ya, di generate langsung dari script lalu aset di Google Flow Storyboard Studio. Kalau misalkan kalian menemukan salah satu properti atau location dan juga karakternya itu kurang sesuai, jangan khawatir teman-teman. Bisa kita edit begitu ya. Tapi menurutku sih ini udah cukup oke gitu ya, udah cukup keren. Nah, locationnya coba kita review, kita perbesar. Nah, ini sama persis seperti cerita pada aku waktu kecil dulu ya. Aku suka banget nonton waktu itu Jack and the Beanstalk gitu. Nah, step berikutnya kita masuk ke storyboard. Nah, diklik di sini storyboard, dan stepnya sama seperti yang tadi. Jadi kita perlu mengklik autofill scene. Kita coba klik satu persatu aja teman-teman supaya Google Flow-nya tidak stres. Oke teman-teman, kita udah selesai bikin storyboardnya nih. Waktu yang dibutuhkan untuk bikin storyboard ini beragam ya, tergantung dari berapa banyak gambar yang dihasilkan gitu. Jadi semakin banyak juga semakin lama juga waktu yang dibutuhkan. Kita akan coba review. Ini tuh, bisa dilihat. Wow. Ini seperti hasil dari film-film layar lebar begitu ya. Wow. Sangat-sangat realistis. Dan step berikutnya, cukup stay aja di Google Flow dan kita akan menuju ke karakter. Nah, kita udah ada di tab karakter. Kita klik yang sebelah kanan ini, kanan bawah ya, Add from Project. Sudah ada di halaman seperti ini, kita pilih karakternya aja ya teman-teman. Seperti ini, aku coba kasih contoh satu ya. Kita add to character. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, step ini yang sebenarnya menurut aku paling fun ya teman-teman. Karena dari karakter ini kita harus memilih suara atau karakter voice-nya. Nah, kita coba ganti aja namanya jadi Eleara. Kita akan coba pilih, jangan khawatir semuanya udah tersedia di Google Flow. Oke, aku rasa aku akan pilih yang ini. Kita akan cek satu persatu ya. Hi there. Okay. We're introducing a new feature where I can read this aloud in a natural, human-like voice. Oke, aku rasa yang ini yang paling cocok dengan karakter Eleara ini. Langsung aja add to character. Nah, sudah seperti ini. Kita klik done. Oke. Sini tinggal kita buat karakter yang lainnya gitu.
Kita langsung aja pergi ke all media di sebelah sini. Nah, udah terbuka semuanya seperti ini, karakternya udah kita kunci, storyboardnya juga sudah lengkap. Tinggal kita animasikan aja. Pilih gambar yang pengen kalian animasikan. Kalau misalkan kita lihat runtutan ceritanya, sepertinya ini yang paling awal begitu ya. Nah, tinggal kita klik aja. Sepertinya sudah oke. Nah, kita klik titik 3 di sebelah kanan, add to prompt. Nah, setelah kita pilih scene-nya untuk masuk ke prompt, jangan lupa klik agent dan kita klik settings di sini. Kita akan coba menggunakan OmniFlash terlebih dahulu ya, karena kita dapat token 50 token setiap hari. Jadi kita coba gunakan OmniFlash yang cuma memakai kredit sebanyak 15 token aja gitu. Tinggal kita save. Nah, kita butuh untuk storyboard tadi, cerita yang tadi kita sudah hasilkan, klik Storyboard Studio, klik Script. Nah, kita akan pilih kira-kira ini aja lah ya. Oke, kita copy, kita balik ke all media. Misalkan kita ingin membuat video berdasarkan jumlah karakter yang banyak gitu. Kita coba masukkan lebih dari satu scene begitu ya. Nah, kayaknya ini oke nih. Kita coba add to prompt lagi. Nah, ternyata bisa ya teman-teman, memasukkan lebih dari satu sumber atau lebih dari satu script yang tadi kita sudah buat atau mood board yang tadi sudah kita buat. Kita add to prompt aja dan kita paste. Nah, sebenarnya ada satu detail kecil yang sangat berpengaruh banget dalam hasil dari video yang nanti kita akan buat gitu. Nah, di prompt ini ada penyebutan nama begitu ya. Kita ingin kunci karakternya supaya hasilnya itu makin akurat lagi. Kita klik add di nama karakternya begitu. Kita klik add. Nah, kita pilih karakter sesuai dari nama yang disebutkan ini. Misalkan, nah ini ada Thalasso, kita klik aja. Nah, di sini sih dia sudah terkunci ya teman-teman. Kita akan coba dengan karakter yang lain. Nah, ketika kalian ingin membuat video, si agent ini akan menanyakan pertanyaan seperti ini teman-teman. Jadi dia akan make sure, dia akan memastikan video yang dihasilkan itu sesuai dengan prompt dan juga gambar atau storyboard yang tadi kita sudah buat ya. Ketika semuanya sudah selesai dan sudah sesuai gitu ya, kita klik approve aja. Nah, kita akan menunggu videonya selesai. Ini akan memotong 15 kredit dari 50 kredit yang kita sudah dapatkan begitu ya secara default setiap harinya. Kita balik lagi ke dalam Google Flow dan bisa dilihat di sini udah jadi ya teman-teman hasil dari generate videonya gitu. Kita akan coba preview ya. That is a fine beast. A bit thin, but she has a steady gaze. She is for sale, for gold or silver. Wow, jadi benar-benar keren banget ya. Nah, jadi ceritanya pemuda ini ingin menjual sapinya gitu ya, sapi kesayangannya, dan ingin ditukarkan dengan silver atau emas begitu. Tapi di tengah jalan, dia ketemu kakek-kakek yang ingin membayar sapinya dengan 5 butir, apa ini? Biji yang tidak bisa diketahui asal-usulnya begitu ya. Oke, kita akan coba bikin next scene-nya. Kita akan coba bikin next scene-nya, aku akan coba pilih scene berikutnya. Nah, ada ini. Kita add to prompt. Kira-kira kurang lebih sama ya. Nah, gunakan cara ini terus-menerus begitu ya. Sebanyak kredit yang sudah diberikan oleh Google Flow. Untuk video berikutnya udah jadi nih. Coba kita preview ya. I have no coin. I have these. Plan in the valley. For a cow, you offer garden seeds? These are not for a garden. These are for the sky. Wow. Oke, masih ada 20 AI credits lagi. Berarti ada satu video lagi. Nah, video terakhir aku ingin membuat seperti ini. Nah, ini coba kita X dulu. Aku coba yang ini deh. Yang ini kita add to prompt. Nah, by the way, ini kreditnya udah habis ya. Bisa kita lihat di sini karena kita udah generate 3 video yang total masing-masingnya itu 15. Add clip aja di sini. Nah, ini udah ada video-video yang kita udah bikin tadi. Kita add to scene.
Aku mau kasih tips sedikit buat teman-teman yang kehabisan token ketika lagi asik-asiknya bikin video. Kita lihat di sini, kalau misalkan kalian tadi udah sempet save cerita kalian, aku udah coba login menggunakan akun Google lain. Ketika sudah muncul di halaman Storyboard Studio, kita tinggal get started aja, dan kuncinya ada di sini teman-teman. Kita ke pojok kanan atas, kita open story, dan kita open story yang tadi kita udah save. Nah, scriptnya udah terbentuk, begitu juga asetnya, dan juga storyboardnya. Semuanya lengkap, aman, dan juga siap pakai teman-teman. Nah, tinggal kita buat lanjutan dari video yang udah kita buat tadi, gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita ke closing, aku ada segmen yang menarik banget nih. Aku akan bacain beberapa komentar dari video-video sebelumnya. Nah, komentar yang pertama nih teman-teman. Bolehkah bikin musik video? Sebenarnya udah aku upload konten video tentang pembuatan musik begitu. Kalian bisa cek videonya di sini. Mantap dan berkarakter. Woi, terima kasih. Nah, ini nih. Saya like yang ke 1000 dari 999. Dapat reward apa nih gitu. Aku jujur bingung ya untuk kasih reward, tapi aku cuma bisa kasih reward ke kalian konten-konten terbaru dan juga fresh. Dan kalau misalkan kalian ingin muk cantik ini, kalian komen di bawah aja. Siapa tahu muk cantik ini bisa jadi milik kalian. Om mau tanya, kalau geraknya lebih realistis bisa nggak Om? Hei, bisa Om, coba tools ini dijamin mantap. Nah, di video sebelumnya juga aku tetap menggunakan Google Flow ya, tapi pada waktu itu model terbaru yaitu masih VO 3.1, belum ada Google Omni. Jadi harusnya kalau misalkan sekarang pakai Google Omni, ya hasilnya bisa lebih realistis begitu. Oke, makasih Bang. Sama-sama Bang, terima kasih sudah mampir. Ini nih yang lucu nih teman-teman. Ngopi Bang, romannya tunduh pisan. Siap Bang. Ayo mari kita ngopi bareng Bang. Mantap Bang, ikut belajar ya Bang. Mantap, terima kasih Bang sudah mampir. Nah, sebenarnya karena komentar kalian itu saling support begitu ya, aku buka community di YouTube channel Poinstar Indonesia. Kalian bisa cek linknya di bio. Kalian tinggal gabung dan kalian bebas untuk diskusi apa aja gitu. Mulai dari pembuatan konten, request gitu ya, Bang tolong bikinin AI untuk bikin resep makanan secara otomatis gitu. Siapa tahu mungkin kedepannya bisa aku buat gitu teman-teman. Oh ini buat untuk video affiliate Kak? Oke. Nah untuk video affiliate kalian bisa cek videonya di sini ya teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen lebih dekat lagi sama proses pembuatan konten aku udah sediakan community di YouTube Poinstar Indonesia. Di sana kalian bisa nentuin dan juga polling begitu ya, kira-kira mau dibuatin konten apa nih gitu. Dan makanya ramein community di YouTube channel Poinstar Indonesia di link di bio di bawah ya teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah pertanyaan-pertanyaan apapun yang teman-teman punya. Kalau teman-teman bingung pada saat menjalankan tutorial ini begitu ya, komentar kalian pasti akan aku balas teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe yang belum subscribe, karena biar nggak ketinggalan video terbaru dari YouTube channel Poinstar Indonesia. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan support aku dalam pembuatan konten AI dan pembuatan konten apapun itu di channel YouTube Poinstar Indonesia. Beneran deh, support kalian itu sangat ngebantu aku dalam buat konten. Kalau misalkan kontennya rame, likes-nya banyak, komennya banyak, community-nya rame, aku makin semangat bikin konten terbaru. Aku Faust dari Poinstar, sampai jumpa di konten berikutnya. Dah!